Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Samsung A02. Buat kamu yang belum tahu, Samsung A02 ini dijual dengan harga 1,5 jutaan ya. Dan kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari handphone 1,5 jutaan ini? Dan untuk kelebihan yang pertama yaitu memiliki kapasitas RAM yang cukup lumayan lega di range harga 1,5 jutaan. Untuk merek sekelas Samsung, kapasitas RAM dan ROM yang ditawarkan di Samsung A02 ini memang cukup lega menurut saya. RAM-nya sebesar 3GB dengan internal memorinya 32GB. Dan nggak cukup di situ aja, kalau 32GB dirasa masih kurang, memorinya ini bisa kamu tambah lagi pakai micro SD tambahan up to sampai 1TB. Yap, kamu nggak salah dengar, 1TB. Enggak seperti biasanya memang. Biasanya Samsung harga segini paling banter RAM-nya 2GB dengan internal memorinya 32GB. Di Samsung A02 ini tidak demikian. Kita sudah dikasih RAM sebesar 3GB. Ngomongin masalah RAM, memang sih ada juga merek-merek lain seperti Xiaomi atau Infinix, harganya kurang lebih sama, RAM-nya juga sudah 3GB. Tapi bereknya ini merek sekelas Samsung. Dan merek sekelas Samsung harga segini RAM-nya 3GB ini merupakan nilai plus menurut saya. Contoh nih ya, kalau misalnya kita cek merek seperti Realme, terus Oppo atau Vivo, itu harganya 1,6 atau 1,7, itu RAM-nya masih 2GB dengan internal memorinya 32GB. Dan di sini merek sekelas Samsung tadi RAM-nya 3GB, jadi kayak menjadi nilai plus aja gitu. Siapa yang nggak mau coba, harganya 1,5 jutaan, di bawah 2 juta, RAM-nya sudah 3GB. Jadi pasti bakal kayak menjadi nilai lebih tersendiri dari si Samsung A02 ini. Dan untuk kelebihan yang kedua yang dimiliki Samsung A02 ini yaitu memiliki layar yang cukup lumayan lega, jadi enak buat belajar. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini aktivitas melalui handphone itu meningkat di masa pandemi ini. Entah itu belajar online, kerja, atau sekedar menghibur diri, nonton film drakor pun kita lakukan di handphone. Dan aktivitas itu tadi nggak enak kalau kita lakukan di handphone yang memiliki layar kecil. Samsung A02 hadir dengan layar sebesar 6,5 inch HD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel. Dan dengan layar sebesar itu sudah pasti aktivitas seperti belajar atau nonton enak dilakukan di HP ini. Dan bagian layar ini juga sebuah peningkatan yang baik dari seri sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Samsung A01, A01 Core layarnya cuma di angka 5 inch dan di Samsung A02 ini sudah 6,5 inch. Jadi peningkatan yang bagus. Dan untuk HP Android zaman sekarang emang kebanyakan seperti ini, layarnya gede, harganya mursidah alias murah. Harganya mursidah alias murah. Terus selain itu RAM-nya juga sudah besar dan layarnya pun juga sudah besar. Menurut saya ini Samsung mencoba bersaing dengan merek-merek lain ya, seperti Xiaomi, Infinix, Oppo, dan Vivo yang memiliki layar emang gede-gedenya segini semua. Dan Samsung juga upgrade dari seri-seri A yang sebelumnya seperti A01 dan A01 Core yang layarnya itu cuma di angka 5 inch aja. Dan untuk kelebihan yang ketiga dan yang terakhir dari Samsung A02 ini yaitu baterai besar dan tahan seharian. Samsung A02 ini memiliki kapasitas baterai yang lumayan lega untuk harga yang ditawarkan, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan baterai 5000 mAh, handphone ini sudah pasti bisa diandalkan buat pemakaian seharian penuh. Cuman tanda kutip, untuk pengacasannya ini bakal makan waktu yang lumayan lama ya, karena pengacasannya ini cuma 7,8 watt dan belum fast charging. Tanda kutip, masih menggunakan port micro USB. Ini sih wajar menurut saya, mengingat harganya juga cuma 1,5 jutaan. Tapi nggak usah khawatir, buat kamu yang pengen banget baterainya 5000 mAh, terus mereknya harus Samsung, harganya di bawah 2 juta tapi sudah fast charging, mungkin kamu bisa lirik kakak tingkatnya yaitu Samsung A02s. Untuk Samsung A02s sebenarnya sama, portnya ini untuk chargernya itu belum fast charging, tapi sudah support fast charging kalau kita pakai charger yang emang sudah fast charging. Atau bisa juga ke Samsung A11 kalian yang emang udah fast charging dari bawaannya. Itulah tadi 3 kelebihan dari Samsung A02. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki handphone ini. Dan untuk kekurangan yang pertama menurut saya yaitu masih menggunakan chipset yang bisa dibilang kentang.
Menurut saya, Samsung A02 ini emang menggunakan chipset yang kurang powerful buat gaming, yaitu chipset MediaTek 6739W octa-core 28 nanometer. Yap, 28 nanometer, tinggi banget memang, yang menghasilkan skor Antutu di angka 40 ribuan aja. Dengan chipset yang ada, kalau dipakai buat main game berat seperti PUBG, itu sangat berasa untuk frame dropnya. Tapi kalau game ringan mah udah bisa di sini. Dan istilah chipset kentang ini cuman berlaku buat kamu yang doyan atau hobi gaming ya. Tapi kalau kamu yang pemakaiannya biasa aja atau cuman buat sosmed dan komunikasi, ini sih aman. Dan istilah HP kentang nggak berlaku di sini. Jadi ingat ya, walaupun memiliki RAM sebesar 3GB, tapi handphone ini kalau misalnya dipakai buat main game yang berat-berat seperti PUBG Mobile lah atau apalah, pokoknya yang berat-berat itu agak kurang rekomend di sini karena ya emang tadi chipsetnya masih bisa dibilang sangat rendah, bahkan skor Antutunya cuma di angka 40 ribuan. Tapi kalau misalnya kamu main gamenya yang santai-santai aja, misalnya cuma main yang jelly-jelly itu, atau misalnya homescape, atau pokoknya yang berbasis jelly-jelly, nggak yang butuh running banyak banget ya, ini sih sudah lumayan oke. Dan sekarang kita akan bahas untuk kekurangan yang kedua yang dimiliki Samsung A02 ini, yaitu fitur kameranya yang sangat minim. Kalau untuk fitur kameranya, saya juga heran sih sebenarnya. Kenapa fitur kamera yang ditawarkan sangat minim di sini? Padahal merek lain ya, yang kurang lebih harganya sama, itu fitur kameranya lumayan banyak. Dan di sini kalau kamu lihat, di mode kamera itu cuman ada 3 mode aja. Yaitu cuman ada mode foto, mode video, dan mode makro. Udah, itu aja. Jadi buat kamu yang doyan ngulik masalah kamera, kayaknya kamu nggak bakal cocok di Samsung A02 ini. Tapi kalau kamu yang beli nggak buat neko-neko ya silakan aja. Dan kalau ditanya hasil foto dan videonya bagus atau tidak, kamu bisa cek di video review lengkap saya tentang A02 ini. Linknya ada di bawah. Itulah tadi 3 kelebihan dan 2 kekurangan dari Samsung A02 versi sesuai harga. Dan untuk Samsung A02 ini saya juga sudah bikin beberapa videonya ya, mulai dari review lengkapnya. Bahkan saya juga sudah compare dengan Samsung A02s kakak tingkatnya. Buat kamu yang penasaran, kamu bisa cek videonya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang kelebihan dan kekurangan dari Samsung A02 ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kamu tentang handphone ini. Kira-kira bagus atau enggak, worth it atau enggak, atau bakal mending-mendingkan ke merek lain. Jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.